narkotika itu sebenarnya obat buat nurunin rasa nyeri. Sebenarnya harapan kami itu cuma satu. Semoga ya semua masyarakat bisa teredukasi dan sama-sama bisa mengedukasi orang lain. Jadi kalau misalkan program kerja itu duta itu di bawah UKM. UKM-nya itu namanya Raja Garuda. Pengalaman-pengalaman yang pernah Kak Zidan temui, mungkin kasus-kasusnya gitu. Kadang ada yang skeptis kayak misalkan apa sih gitu kan. Hidup ini bukan hanya tentang kesenangan, tapi kita juga mencari kebahagiaan yang sejati gitu. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman kembali dalam Healthy Fact Podcast episode 2 ini yang tentunya membawakan tema yang gak kalah menarik. Nah sebelumnya, kenalin aku Hana, di sini akan membersamai perbincangan kita pada siang hari ini. Nah di sini aku gak sendiri teman-teman, di sini udah ada Kak Zidan. Halo semuanya. Ya, boleh kita sapa dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah pada kenal belum nih sama Kak Zidan? Kayaknya nggak tahu sih. Oke, jadi Kak Zidan ini merupakan seorang mahasiswa sekaligus duta anti nafsa UGM tahun 2020. Keren banget ya ini bicara kita. Biasa aja sebetulnya. Jadi kita bakal bincang-bincang apa ya sama pembicara yang sangat spektakuler ini. Jadi teman-teman, setiap tanggal 26 Juli itu ada salah satu peringatan Hari Besar Internasional. Kira-kira memperingati apa ya, Pak? Hari Narkotika Internasional, anti narkotika internasional. Betul banget teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman ada nih yang baru dengar apa itu anti narkotika. Nah, boleh kali ya kita simak perbincangan pada siang hari ini biar teman-teman jadi tahu nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, kita bisa langsung mulai aja ngobrol-ngobrol. Jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, boleh nih Mbak Kak Zaidan sebagai duta anti narkotika bisa kasih sedikit ceritanya sebenarnya narkotika itu apa sih dan kenapa sampai ada hari besarnya itu gimana gitu ceritanya? Oke. Siap, makasih buat kesempatannya. Jadi semuanya perkenalkan, aku kenalin lagi diriku. Aku Zaidan, gitu ya. Aku dari mahasiswa FKKM KUGM angkatan 23 yang ya alhamdulillah sekarang berkesempatan untuk menjadi duta anti nafsa dan berkesempatan juga diundang di acara ini. Luar biasa. Jadi kalau misalkan berbicara tentang nafsa ya sebenarnya. Jadi narkotika itu bagian dari nafsa. Nafsa itu sebuah singkatan. N-nya itu narkotika, B-nya psikotropika, dan A-nya itu zat adiktif lainnya. Jadi bedainnya gimana sih? Mudahnya gini. Narkotika itu sebenarnya obat buat nurunin rasa nyeri. Kalau misalkan di kedokteran kita nama ini itu obat analgesik. Gitu ya. Kalau misalkan psikotropika itu obat juga, tapi responnya beda. Dia lebih ke ngerubah perilaku. Jadi fokusnya ke gimana dia bisa ngaruhin perilaku di otak. Nah, kalau misalkan yang ketiga zat adiktif lainnya, ya semua zat yang bisa dikonsumsi, habis itu bisa nyebabin yang namanya kecanduan. Tapi selain narkotika dan psikotropika. Teman-teman kalau misalkan lebih penasaran lagi detailnya gimana, bisa dibuka kalau misalkan tentang narkotika itu ada di UU nomor 35 tahun 2009. Kalau psikotropika itu ada di UU nomor 5 tahun 1997. Terus sepenting apa sih Kak sampai harus ada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini? Sebelumnya teman-teman udah tahu belum gimana latar belakang adanya Hari Anti Narkotika Internasional? Belum ya? Gini. Jadi dulu itu ada yang namanya perang candu. Nah, perang candu itu adalah kalau misalkan kita simplifikasi itu adalah perang dagang gitu ya antara Cina dan Inggris. Jadi dulu tuh singkatnya Cina itu nggak mau ngejual komoditasnya ke Inggris dan akhirnya Inggris itu nggak dapat upah istilahnya atau uang gitu kan. Dan akhirnya si Inggris ini nyelundupin opium. Nah lewat opium itu dia dapat keuntungan yang banyak. Nah akhirnya Cina kan ini akhirnya kayak merasa rugi tuh. Soalnya kan itu juga barang berbahaya buat diselundupin ke Cina. Akhirnya ada yang dulu yang namanya Lin Zexu itu berhasil buat mutus rantai penyebaran opium di tanggal 26 Juni tahun 1839. Makanya diperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, untuk seberapa pentingnya sih sebenarnya Hari Anti Narkotika Nasional itu internasional tuh
bisa mengingatkan kita tentang pentingnya diri kita buat lebih mengetahui lagi tentang nafsa gitu ya, lebih penting lagi untuk menyebarkan ilmu kita ke masyarakat. Jadi sebenarnya Hari Anti Narkotika Internasional itu cuma mengingatkan kita saja, tapi actionnya itu harus di setiap hari. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah ini bahkan sampai ada namanya duta anti nafsa ya kak ya. Nah ini boleh diceritain dong kak tugas-tugasnya sebagai duta ini ngapain aja? Sebenarnya itu duta itu cuma pemantik sebenarnya. Jadi kayak pemantik buat kita lebih sadar lagi. Tapi peran utamanya itu bukan duta sebenarnya. Peran utama adalah teman-teman semuanya. Karena teman-teman semuanya bisa menjangkau lingkungan teman-teman semuanya kan. Kalau duta kan cuma ini doang, paling cuma di kampus, terus di sebelah kos gitu kan. Tapi nggak bisa menjangkau semua. Jadi sebenarnya duta itu yang menginisiasi gerakannya dan juga yang melakukan sosialisasi kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya gitu ya. Dan sebenarnya harapan kami itu cuma satu. Semoga ya semua masyarakat bisa teredukasi dan sama-sama bisa mengedukasi orang lain lewat sosialisasi itu. Jadi sebenarnya buat perannya itu semua berperan. Iya, semuanya berperan. Kalau duta doang nggak bisa. Iya betul, harus dengan bantuan masyarakat semua ya. Betul. Oke, nah kalau untuk kondisi Indonesia ini terkait narkotika gimana ya kak? Nah ini kalau misalkan data ya 2024 itu pengguna narkotika itu udah turun sekitar 1,69% gitu ya. Tapi kalau misalkan kasus ya tentu masih ada gitu ya. Tahun kemarin Juli 2023 itu ada kasus baru penyelundupan sabu gitu ya 110 kg yang lumayan gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin sempat ditangani sama BNN. Istilahnya apa? Ya narkoba masih ada, narkotika semuanya masih ada, masih banyak kasus-kasus penyalahgunaan gitu kan. Tapi di sini kita juga harus apresiasi program pemerintah juga, misalkan lewat P4GN atau program yang untuk pemberantasan dan juga pemutusan rantai penyebaran narkoba, dan juga BNN punya program yang namanya IBM atau intervensi berbasis masyarakat, ada Desa Bersinar, itu semuanya harus kita dukung sebetulnya. Banyak banget ya kak ternyata kak program dari pemerintah juga banyak membantu. Pertanyaan selanjutnya ya kak, kan sebagai duta ini pasti ada program-programnya ya kak. Nah bisa diceritain kak program dari KSDN itu atau duta itu apa aja? Jadi kalau misalkan program kerja itu duta itu di bawah UKM. UKM-nya itu namanya Raja Garuda. Jadi Raja Garuda itu UKM yang memang basisnya adalah untuk mensosialisasikan bahayanya tentang nafsa di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar UKM. Gitu ya. Dan kebetulan ya memang Raja Garuda ini punya program untuk memilih duta. Nah jadi untuk program kerja kita itu nanti bekerja sama-sama Raja Garuda juga untuk melakukan program kerjanya itu. Dan sebenarnya saya bagi dua aja. Ada yang udah dilakuin sama yang belum dilakuin, yang akan dilakukan. Jadi kalau yang pertama kemarin yang udah dilakuin itu kita udah pernah sosialisasi ke masyarakat, terutama ke sekolah gitu ya, ke SMP. Waktu itu untuk memperingati Hari Tembakau. Jadi kami paparkan istilahnya tentang rokok itu seperti apa, jenis-jenisnya gimana, dan bahayanya juga seperti apa, itu kita juga paparkan di sana. Nah terus kami juga sosialisasi lewat Instagram atau sosial media gitu ya. Kemarin itu kami post di Instagram Raja Garuda. Kalau misalkan belum follow mungkin bisa di follow. Boleh. Jadi memang sosial media Raja Garuda itu ya kami gunakan buat wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nafsa juga. Dan yang akan kami lakukan ya sebenarnya kami punya target. Kalau misalkan kami juga melakukan sosialisasi itu ke mahasiswa gitu kan. Karena jarang tahun-tahun sebelum juga ada gitu kan sosialisasi ke mahasiswa. Iya, jadi kami targetkan ada khusus fakultas gitu. Ya mungkin sekitar 1 sampai 2 fakultas gitu. Dan kami juga ingin buat nanti ada Hari Narkotika Anti Narkotika Internasional juga. Nanti kami juga memperingati. Mungkin nanti infonya akan diinfokan lebih lanjut gitu ya. Oke, menarik banget juga nih kak tentang Raja
Garuda Iya, Raja UGM. Garuda. Boleh banget nih teman-teman juga ikut ngepoin. Oke, nah sebagai seorang duta pasti kan juga sering turun ke lapangan gitu ya Kak. Nah ini bisa diceritain juga nih pengalaman-pengalaman yang pernah Kak Zidan temui, mungkin kasus-kasusnya gitu. Jadi itu kemarin waktu pas di SMP itu memang kita sosialisasinya itu katanya ke siswa yang memang rentan gitu. Maksudnya yang memang gampang buat ketarik untuk ngerokok gitu ya. Tapi memang ya waktu itu seru-seru aja sih, kayak antusiasmenya juga tinggi, terus apa mereka juga partisipasi aktif. Dan cuman ya ada beberapa kendala juga sih. Ya, yang pertama itu kadang kalau misalkan kita sosialisasi gitu ya, apalagi kayak ke teman sebaya kan nggak cuman formal aja, tapi juga di keseharian kan aku coba sebagai duta itu juga ya sebagai teman juga ya sedikit-sedikit gitulah apa istilahnya memaparkan tentang gimana nafsu dan sebagainya. Ya kadang ada yang skeptis kayak misalkan apa sih gitu-gitu kan apa terserah aku dong dan sebagainya ya. Maksudnya gampang adalah penolakan dan sebagainya itu pasti ada gitu. Tapi ya waktu itu aku mikirnya gini aja apa emang ada orang yang dikuburin itu dirinya sendiri bisa nguburin diri sendiri gitu kan ya kan. Jadi kalau misalkan aku digituin ya enggak apa-apa, tapi yang penting adalah ya ini tanggung jawabku. Tuhan juga udah ngasih tanggung jawab buat kita nebarin kebermanfaatan dan juga kebaikan buat sesama ya aku lakukan. Tapi kalau misalkan itu diterima dan diterima bukan urusanku sebenarnya. Nah, Menarik banget ya Kak bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah mungkin dari Kak Zaidan ini ada pesan nggak atau ajakan untuk anak muda khususnya mahasiswa untuk meningkatkan awareness atau pengetahuannya tentang narkotika ini? Jadi teman-teman semuanya kan ini podcast hanya pemantik aja sebenarnya. Kalau misalkan narkotika sendiri, nafsa sendiri dan sebagainya seperti apa, itu kita yang sendiri yang harus mencari tahu. Kayak misalkan lewat Google, lewat jurnal dan sebagainya. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk mensecure masa depan kita. Karena teman-teman semuanya, hidup ini bukan hanya tentang kesenangan, tapi kita juga mencari kebahagiaan yang sejati gitu loh. Jadi kalau misalkan kesenangan itu kan kita hanya dapatkan ya sesaat gitu ya, misalkan hal-hal kita main game kita dan sebagainya itu kesenangan namanya karena itu short term. Kalau misalkan kebahagiaan itu adalah yang long term kita. Jadi kalau bisa kita fokuskan diri kita kepada kebahagiaan yang sejati di masa depan, yaitu dengan menjaga diri kita dengan baik, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan maksimalkan apa yang sudah diberikan Tuhan ini buat ya menggapai kesuksesan dan mimpi kita seperti itu. Oke, mungkin last nih Kak, kalau menurut Kak Zaidan sendiri nih, apa yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Narkotika Internasional ini? Ya, jadi kayaknya sebelumnya juga aku udah bilang Hari Anti Narkotika Internasional itu hanya pemantik aja sebetulnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kesehariannya. Mungkin buat kita semua di sini saya juga belajar gitu kan. Yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah ya kita meningkatkan awareness ke diri kita tentang pentingnya isu nafsa. Kita juga bisa pelajari nanti apa saja dampak-dampaknya, bahayanya gimana dan sebagainya supaya kita juga bisa aware dan juga bisa lebih menjauhi tentang isu-isu nafsa itu. Lalu yang kedua ya kita kalau misalkan sudah banyak ilmunya ya harus disebarkan dong ke masyarakat luas. Tidak perlu menjadi duta untuk bisa melakukan sosialisasi ataupun melakukan edukasi ke masyarakat gitu. Tapi diri kita semuanya itu sebenarnya adalah duta teman-teman semuanya. Jadi kita juga punya tanggung jawab buat mensosialisasikan ini agar teman-teman kita semuanya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah sabar ya teman-teman ya, karena kemungkinan ya nanti akan banyak sekali hal-hal misalkan penolakan, skeptisme dan sebagainya. Tapi teman-teman sabar aja karena kalau selama kita melakukan kebaikan nanti insya Allah akan ada jalan semuanya itu. Oke, wah keren banget, ini sangat insightful banget ya bincang-bincang pada siang hari ini ya. Jadi teman-teman benar-benar dikatain sama Kak Zaidan tadi bahwa pada intinya semua itu yang ada di medsos ataupun sosialisasi itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Bagaimana cara kita mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan dan juga
semua orang yang ada di Indonesia ini wajib ya untuk lebih aware dan juga menyebarkan info-info terkait narkotika ini. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ya, Zaidan. terima kasih juga Sudah bersedia untuk kita bincang-bincang pada hari ini. Semoga terima kasih juga atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman jadi punya pandangan baru nih terkait narkotika. Dengan adanya peringatan Hari Anti Narkotika Nasional ini bukan hanya sekedar peringatan tetapi juga dapat dipahami dan juga diamalkan. Oke, baik teman-teman, tidak terasa ya bincang-bincang kita sudah selesai. Nah, jadi teman-teman jangan bersedih karena kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.